Dan Anda mungkin telah memperhatikan bahwa banyak pintu masuk yang diduga menuju bumi berongga bertepatan dengan lokasi penampakan UFO. Dan ini mungkin bukan kebetulan. Insting kita adalah melihat ke langit keluar angkasa. Tetapi bagaimana ternyata kita mungkin melihat ke arah yang salah ketika memikirkan UFO? Kita berpikir tentang makhluk ekstraterestrial dari bintang yang jauh, dan itu bisa saja benar. Tetapi ada juga teori bahwa UFO tidak datang dari planet lain, tetapi dari dalam planet kita. Dan secara logis lebih masuk akal bahwa ada ras makhluk humanoid yang hidup di dalam bumi. Secara ilmiah lebih masuk akal bahwa ada ras makhluk humanoid yang hidup di dalam bumi dibandingkan dengan ras makhluk humanoid yang entah bagaimana berhasil melintasi jarak ribuan kecepatan cahaya yang sangat jauh di luar angkasa untuk menemukan planet kita. Dan anehnya, alien yang kita bicarakan semuanya berbentuk humanoid. Apakah itu grey aliens yang kecil, tall whites yang tinggi, atau bahkan alien yang seperti goblin? Mereka semua agak mirip dengan kita. Memiliki dua mata, hidung, mulut, dua kaki dengan telapak kaki dan jari, serta dua lengan dengan tangan dan jari. Bahkan ukuran makhluk-makhluk tersebut hampir sama dengan ukuran manusia. Mungkin semua kehidupan cerdas di alam semesta berevolusi dengan cara yang sama, tetapi saya berharap bahwa kehidupan di planet lain akan berbeda. Di ekosistem yang berbeda, di planet yang berbeda, yang mungkin jaraknya jutaan tahun cahaya dari kita, kehidupan tersebut itu akan terlihat sangat berbeda dari manusia dan aneh jika mirip. Jadi mungkin saja mereka berasal dari sini, hanya di tempat-tempat yang kita tidak sepenuhnya bisa kita lihat. Ada banyak penampakan UFO di sekitar Gunung Shasta, di mana objek tersebut terbang ke dalam gunung dan kemudian menghilang. Dengan asumsi para saksi mengatakan yang sebenarnya, dan saya percaya mereka demikian, objek-objek itu mungkin pergi ke suatu tempat. Di Arktik dekat Kutub Utara, penampakan UFO pertama kali dilaporkan pada tengah malam, tanggal 22 Januari 1952. Sebuah objek aneh terdeteksi oleh radar di sebuah pos militer di Alaska. Objek tersebut bergerak dengan kecepatan 1.500 miles per hour yang tidak bisa dicapai oleh pesawat manapun pada masa itu di bumi. 3 jet dikirim untuk menyelidiki, dan saat jet-jet tersebut mendekati objek, radar menunjukkan bahwa objek tersebut melambat. Hanya beberapa detik kemudian, objek tersebut melesat keluar dari pandangan menuju Kutub Utara dengan kecepatan yang lebih cepat dari sebelumnya. Pada tanggal 5 Oktober 1960, stasiun peringatan dini rudal balistik di Thule, Greenland hampir memicu Perang Dunia III. Radar melacak beberapa objek yang bergerak dengan kecepatan yang terlalu cepat berasumsi bahwa itu serangan rudal Soviet. Membuat pangkalan Amerika di Inggris dan Kanada dimobilisasi serta komando udara strategis disiagakan. Dan beberapa menit kemudian sinyal radar berubah arah dan menghilang di suatu tempat di Kutub Utara. Jadi, kita sudah membahas laporan dari saksi mata. Mari lanjut bagian berikutnya dari teka-teki bumi berongga dalam ilmiah, dan kita akan siapkan itu. Sebelum lanjut, bantu kami dengan like dan subscribe. Pada tahun 2014, ilmuwan menemukan adanya air ratusan mil di bawah permukaan bumi. Bukan sekadar sedikit air, mereka menemukan begitu banyak air sehingga bisa mengisi semua samudra di bumi 3 kali lipat. 3 kali lipat? Ya, 3 kali lipat samudra di bumi. Sebagian besar air di bumi tidak berada di permukaan, melainkan di dalam bumi. Air ini berada antara 250 hingga 410 mil di bawah permukaan, di area yang disebut zona transisi, lapisan pembatas yang memisahkan mantel atas dan mantel bawah. Nah, ada air di sana. Saya bertanya apa lagi yang bisa ada di sana. Pada tahun 2019, seorang ahli geologi dari Universitas Princeton menerbitkan sebuah studi yang mengejutkan banyak orang. Mereka menggunakan superkomputer untuk menganalisis data seismik dari beberapa gempa bumi terbesar yang pernah tercatat, termasuk gempa berkekuatan 8,2 skala Richter, yang mengguncang Bolivia pada tahun 1994. Gempa bumi sebesar itu bergetar melalui seluruh planet. Kita mungkin tidak merasakannya, tetapi seismograf dapat mendeteksinya.
Analisis menunjukkan bahwa di bawah permukaan bumi terdapat dataran dan pegunungan yang lebih tinggi daripada Himalaya. Semua berada jauh di dalam bumi. Lalu, seberapa dalam? 410 mil, sama seperti tempat di mana air ditemukan, yaitu zona transisi. Nah, apa kalian merasa puas? Sekarang ada pegunungan di sana, ada air dan juga pegunungan secara ilmiah mampu untuk mendukung suatu kehidupan. Jadi bagaimana dengan pintu masuk di kutub? Gambar-gambar sulit ditemukan dan diduga semuanya telah diubah oleh NASA. Yang kita tahu, memang mereka lakukan. Namun, ada beberapa foto dan video dari kutub yang menunjukkan sesuatu yang aneh. Foto-foto ini diambil oleh satelit SA-7 pada tahun 1968. Dalam satu foto, kutub utara tertutup awan dan dalam foto lainnya, area yang sama tidak tertutup awan memperlihatkan lubang besar di mana kutub seharusnya berada. Foto ini diambil dari ISS pada Maret 2015. NASA mengatakan itu adalah topan, cukup masuk akal, tetapi pada tahun 1987, stasiun luar angkasa Rusia, Mir, merekam sesuatu di kutub utara yang jelas bukan topan. Apa ini? Teori bumi berongga telah ada selama berabad-abad. Pada satu titik dalam sejarah, ini adalah pandangan ilmiah utama. Namun, apakah ada bukti yang benar-benar mendukung teori bumi berongga? Jawabannya adalah ya dan tidak. Konsep Agartha sebagai dunia bawah tanah legendaris pertama kali disebutkan pada akhir abad ke-19 oleh penulis dan okultisme Prancis, Alexandre Saint-Yves d'Alvedre, memperkenalkan ide ini dalam sebuah buku yang diterbitkannya pada tahun 1885. Menurut tulisannya, Agartha adalah tempat kebijaksanaan kuno dan pencerahan spiritual, tetapi dia tidak pernah menemukan bukti nyata bahwa itu adalah tempat yang nyata. Kenyataannya, dia sebenarnya belum pernah mencari. Teori ini diterima oleh okultis dan teosof lain seperti Madame Blavatsky. Namun, satu-satunya bukti yang mereka berikan tentang bumi berongga berasal dari penglihatan dan komunikasi telepati. Jadi saya akan serahkan kepada Anda menentukan apakah itu bukti yang cukup. Buku harian Laksamana menggambarkan bahwa ia terbang ke dalam Hollow Earth dan mengadakan pertemuan dengan ras makhluk yang lebih maju dan memperingatkannya tentang perang dan senjata nuklir. Dan ini hanya tema umum dalam fiksi ilmiah pada tahun 1950-an yang plot intinya sama dengan The Day the Earth Stood Still. Cerita dengan tema perang nuklir menjadi sangat umum pada tahun 50-an karena gejolak politik dan ketegangan sosial yang melanda dunia pada periode Perang Dingin. Banyak pengarang dan seniman mencoba merefleksikan dan mengekspresikan kecemasan serta ketidakamanan melalui karya-karya mereka, termasuk mengubah cerita dari buku harian Laksamana Breed. Lalu apakah buku harian itu nyata atau tidak? Itu tidak nyata. Sekarang air yang ditemukan di dalam bumi, itu nyata. Dan ketika penemuan itu dilakukan, untuk sesaat saya berpikir bahwa ada lautan luas di dalam bumi, dan mungkin memang ada, tetapi itu bukanlah yang ditunjukkan oleh penemuan ini. Ada jumlah air yang besar di mantel bumi yang terperangkap di dalam batuan dan mineral. Ini merupakan proses yang disebut hidrasi mineral. Ini adalah cara yang efektif untuk mengunci air di dalam lingkungan yang kering. Sebagai contoh, permukaan bulan tercakup oleh air, tetapi air hanya terbenam di tanah bulan dan batuannya. Jadi air di dalam bumi itu nyata. Tentang gunung itu, sekali lagi saya tertipu oleh clickbait untuk berpikir bahwa ada ruang terbuka besar di bawah tanah dengan pegunungan, dan saya membayangkan sejenak adegan-adegan dari Godzilla X Kong. Namun bukan itu yang ditemukan. Itu bukanlah ruang yang luas atau pegunungan seperti yang kita bayangkan di permukaan ruang terbuka. Mereka adalah formasi padat yang memiliki kepadatan berbeda dengan material sekitarnya, yang berarti mereka masih berupa material solid. Bukan di ruang luas dengan dataran di sekitarnya yang terbuka seperti kita. Dan untuk video NASA itu benar adalah topan, dan video yang diambil dari Mir adalah hoax, yang mungkin Anda sudah tahu itu. Jika alien mendarat besok dan mengadakan konferensi pers di mana mereka mengatakan bahwa mereka bukan dari planet lain, tetapi dari dalam planet ini, saya akan percaya. Secara ilmiah itu lebih masuk akal bagi saya daripada menciptakan lubang cacing
dan membengkokkan ruang waktu untuk melakukan perjalanan melalui luar angkasa, yang tujuannya hanya untuk melihat kita atau cuma numpang eksis saja agar mendapatkan perhatian di sosial media. Namun sampai para alien mengumumkan diri mereka, atau sampai pemerintah kita mulai mengatakan yang sebenarnya, kita tidak akan tahu dengan pasti. Ada banyak sekali cerita menarik tentang bumi berongga, dan tidak mungkin untuk membahas semuanya dalam satu episode. Benar, kita tidak bisa membuktikan bahwa bumi itu berongga. Namun, kenyataannya adalah beberapa misteri memang tidak bisa dipecahkan, dan itulah yang membuat ini menarik. Jadi, jika Anda menyukai topik ini, tunggu kami membahasnya lagi. Untuk mencari kebenarannya sebanyak yang saya bisa, dan jangan lupa untuk bantu like dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video selanjutnya. Dan saya akhiri ini, sampai jumpa.